input output Logikit ya. Jadi kita hari ini akan coba merangkai ya, sebuah wiring menggunakan Logikit. Kalau praktikum langsung ya biasanya langsung menggunakan alat. Namun karena hari ini kita online, kita praktikumnya nanti menggunakan Tinkercad ya. Tinkercad yang pernah saya jelaskan di pertemuan pertama. Oke, di sini ada beberapa slide, nggak begitu banyak ya. Bisa dilihat di materinya. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis project board. Nah, project board ini digunakan untuk apa? Nah, project board ini digunakan untuk latihan ya, merangkai rangkaian elektronika. Jadi sebelum disolder, kita bisa merangkai rangkaian elektronika di project board ini dulu. Nah, jenis project boardnya ada yang panjang, ada yang pendek. Namun cara kerja sama. Nah, ini ada yang PCB project board. Nah, kalau yang PCB project board ini dia langsung nanti bisa disolder. Ada yang pernah melihat project board jenis seperti ini? Cara pakainya sudah paham? Oke. Yang lain? Untuk cara pakai project board ini sudah paham? Tadi baru satu orang yang jawab. Oke. Kalau gitu saya jelaskan lagi ya cara penggunaan project. Bentuknya tampak atasnya seperti ini. Ya. Untuk tampak atas project boardnya seperti ini. Lalu ini bagian bawahnya, ya, bagian bawah dari project board. Jadi dia berupa lempengan besi lurus ya, satu baris, satu baris, satu baris. Nah, lempengan besi ini dia terhubung semuanya. Maka otomatis dalam titik-titik yang lubang yang ini itu semuanya terhubung satu baris. Pak ini sinyal aku atau lagi pada gimana itu tanggapan temennya? Sinyalnya saya atau yang lain juga putus-putus? Nah itu. Bapak ini sinyal aku atau lagi diem? Enggak, saya nerangin. Mira tinggal di mana Mira? Kalau boleh tahu. Iya Pak. Rumah saya di sini Pak, Gang Jamil. Gang Jamil tuh di mana ya? Ini Pak, Amanda Pak, dekat rumah sakit Amanda. Oh, seharusnya sih sinyalnya kayaknya bagus deh. Oh, terima kasih Bapak, sinyalnya sangat jelek semua Pak. Teman-teman saya kalau ke sini juga mengeluhkan sinyal. Soalnya gini, saya kan tinggalnya di ini ya, di Ciantra TCI 2 di Oh Simpur. iya Pak. Nah, awalnya sebelum saya punya rumah sendiri itu saya ngontrak di Blok D, itu sinyalnya sangat-sangat bagus sekali. Nah, terus udah setahun saya tinggal di Blok E, punya rumah sendiri di Blok E, itu sinyalnya sangat jelek. Padahal cuma beda blok gitu ya, satu perumahan dari Blok D ke Blok E. Nah di situ saya solusinya ya pasang ini IndiHome 10 Mbps, tapi kan bisa digunakan satu keluarga. Gitu. Menurut saya itu solusi untuk bisa belajar online gitu, kuliah online. Iya Pak, saya mau masang WiFi. Sayang soalnya suka masih bolak-balik di rumah yang ini, terus di rumah yang ono Pak. Oh rumah Jadi kamu nggak banyak? kepake. Enggak Pak, enggak Pak.
Oke, oke, nggak apa. Eh, kalau misalnya suara saya terdengar ke yang lainnya, berarti kemungkinan itu sinyalnya Mira ya. Ini saya jelaskan Iya, kembali. Pak. Nah, ini dia bentuk dalam project board ya. Ada yang lurus seperti ini. Jadi satu baris yang bawah ini dia terhubung, satu baris yang ini dia terhubung. Antara blok yang bawah dengan blok yang atas itu tidak terhubung. Nah, di project board yang lain juga sama. Ya, satu baris yang ini terhubung. Ya. Yang ini terhubung, tapi antara yang ini dengan yang ini itu tidak terhubung. Lalu ada yang positif, negatif, ya, ada plus minus. Yang ini satu baris ini dia terhubung semua. Ya, kalau yang ini kan dia hanya 5 titik saja ya, 5 lubang saja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang ini walaupun di sini 5, 5, 5, nah ini satu baris ini terhubung. Tapi positif negatif dia tidak terhubung. Nah, bentuknya seperti ini. Atau gambarannya seperti ini juga. Atau ini. Nah, kalau untuk yang project code yang panjang, dia dibagi dua. Dibagi dua, jadi nggak semuanya terhubung. Ya, misalnya yang negatif, nggak semuanya terhubung dari kiri ke kanan. Nah, dia ada pertengahan. Ya, ini untuk penggunaan project board. Lalu blok yang ini juga sama. Ini dasar-dasar penggunaan project board-nya. Ini paham? Oke, baik. Nah, ini kita latihan layering LED. Buatlah rangkaian elektronika seperti gambar berikut. Kalau dia praktikum offline, biasanya langsung saya kasih perangkat ya. Berupa project board, kabel, power supply, sama sebuah LED. Namun, karena kita hari ini online, kita menggunakan Tinkercad. Ya, pertama kita masuk ke webnya dulu. Webnya adalah tinkercad.com. Kita tunggu sampai dia masuk. Ini saya pakai WiFi, jadinya agak lemot. Nggak masuk-masuk ya, sebentar ya.
Nah, oke, masuk ya. Setelah pakai WiFi handphone saya sendiri baru bisa masuk. Iya, Ini tampilan awalnya seperti ini, tinkercad.com. Lalu di sini musik in yang mana ya? Nah, saya cari dulu. Harusnya menunya tidak seperti ini ya. Saya nggak tahu kenapa. Ini dia, student check-in button. Nah, di sini suruh join. Misalnya kita ini tampilannya kenapa seperti ini ya? Sebentar. Awalnya nggak seperti ini. Saya cari solusi dulu coba yang ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi masuk menu tinkercad.com. Kemungkinan tadi sinyal saya makanya bentuk webnya aneh ya. Lalu kita check in. Di sini saya check in menggunakan akun Google. Tadi kan Google Meet membutuhkan akun ya, Google Meet membutuhkan akun, makanya bisa langsung login ya tanpa masuk, ya, tanpa mengetikkan email sama password. Nah, di sini ada beberapa menu, ada 3D design, ada circuit, ada code block, ada listen. Nah, untuk materi hari ini kita menggunakan sirkuit. Ya, sirkuitnya diklik. Ini ada beberapa koleksi punya saya. Nah, namun karena kita belajar wiring, hari ini create a new circuit.
Oke, ini sudah muncul. Ya. Lalu di komponen, ya, kita kliknya all, agar semua komponen yang di sini itu terlihat. Ya. Kalau basic, dia hanya beberapa saja. Nah, nih hanya sampai sini saja. Kita kliknya yang all, agar semuanya terlihat. Nah, pertama, ya, untuk membuat rangkaian seperti ini, yang kita butuhkan adalah project board-nya. Project board, lalu lampu LED, lalu power supply. Nah, caranya cari dulu project board. Nah, ini ada beberapa project board ya, ada mini, ada big board, ada yang small. Nah, kita pilih yang board yang small aja ya. Diklik, ya, di drop and drag tengah. Udah. Lalu kita cari power supply-nya. Nah, power supply-nya bisa berupa baterai ya. Ini baterai, kita geser. Lalu untuk merotasi ya, agar tampilannya seperti ini bisa kita putar. Nah, kita seret lagi. Lalu di sini ada positif, ada negatif. Nah, jenis power supply-nya ada beberapa ya, ada baterai. Di sini juga pakai potato bisa, atau pakai, nah ini power supply. Power supply, voltage-nya kita atur 5 volt ya, current-nya juga 5 boleh. Lalu di sini juga ada positif, ada negatif. Ya, yang ini positif, yang ini negatif. Ini kan 9 volt ya, dan ini bisa kita atur 5 volt, 12 volt, atau 9 volt juga bisa. Nah, LED yang ini tidak sanggup menahan beban 9 volt. Maka kita menggunakan power supply saja. Ya. Karena di sini kan aturannya adalah 5 volt. Nah, yang 9 volt ini kita hapus. Kita menggunakan yang 5 volt. Lalu kita rangkai ya, yang positif ke atas, yang negatif ke bawah. Kita rangkai. Lalu kita atur posisi-posisinya. Untuk buat titik ini klik 2 kali ya. Nah, itu warnanya kita ubah menjadi merah. Nah, seperti ini. Ini yang positif. Lalu yang negatif kita letakkan di bawah sini. Caranya klik sekali, lalu klik lagi. Lalu kita atur. Nah, biasanya kalau negatif, dia warna kabel itu ada 2. Ada warna hijau atau warna hitam. Nah, positif dia warna merah, hitam dia negatif, dia warnanya hitam. Lalu kita ambil di sini LED, kita cari LED. Nah, ini dia LED, kita seret, nah, kita tancapkan di salah satu lubangnya. Nah, untuk penggunaan LED juga nggak sembarangan ya, ada kaki positif atau katoda, ada anoda ya, negatif.
Untuk di perangkat yang beneran ya, bentuknya seperti ini. Oke, mungkin ini aja contohnya ya, LED. Dia ada dua kaki, kakinya ada yang panjang, ada yang pendek. Kaki yang panjang ini ya atau katoda, dia positif untuk yang positif, lalu yang negatif, yang pendek ini dia untuk yang negatif. Jadi untuk membedakannya bisa dilihat dari panjang kakinya. Lalu gimana kalau misalnya bentuknya seperti ini, gitu ya, dia lurus, gitu. Nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek, gitu. Nah caranya kita bisa membedakan di sini. Di sini di dalam LED ini pasti kelihatan ya. Yang ini juga kelihatan tuh, ada besinya di dalam, ada logamnya. Yang bentuknya kecil, dia malah kebalik ya. Yang bentuknya kecil, dia positif. Yang bentuknya besar, itu negatif. Dia kebalikan dari kakinya. Karena kalau misalnya kebalik, dia nanti nggak bisa nyala. Jadi untuk bentuk aslinya seperti ini. Lalu bagaimana LED yang dijual untuk lampu rumah? Ya seperti ini. Ya basicnya sama, basicnya hampir sama seperti ini. Cuma dia lebih kecil lagi. Ini kita belajar wiring dulu. Ini katoda ini dia positif, katoda ini negatif. Lalu kita hubungkan. Ya, karena satu baris ini dia terhubung dan ini juga terhubung, maka nggak mesti di sini. Ya, bisa juga di sini. Maka kita hubungkan ke sini. Oke. Lalu yang ini kita hubungkan ke sini. Ini warnanya bisa kita ganti biar sama menjadi warna merah. Ini dia warnanya hitam. Oke, rangkainya seperti ini. Lalu kita nyalakan. Ini 5 volt. Currentnya 5 ampere. Ini kok nggak mau nyala nih. Bentar ya. Nggak mau bergeser. Ini harusnya nyala ini. Oke, saya klik-klik dari tadi nggak mau nyala. Masalahnya ada di mana? Klik kanan belum ada suara apa. Power supply. Oh, ini dia oscilloscope. Ini juga nggak mau. Oke, coba kita pakai yang 9 volt. Oh, salah saya, salah. Nah,
Untuk menyalakan yang ini ya, ada salah. Untuk menyalakan yang ini, kita klik dulu Start Simulation. Nah, setelah diklik Start Simulation, barulah bisa. Ini kenapa nggak nyala? Lima volt 1 ampere. Tapi malah nggak nyala. Sebentar ya. Coba kita balik. Nah, jadi anoda katoda. Ternyata yang saya pastikan dulu ya, LED. Yang anoda dia yang positif ya, yang ini. Anoda positif, katoda dia negatif. Makanya tadi nggak nyala karena dia kebalik ya. Di sini kita setting dulu. Ini kita setting 5 volt dia juga masih pecah. Maka kita tambahin resistor. Nah, kita bisa tambahkan resistor di kaki positifnya. Karena tadi nggak pakai resistor dia pecah. Oke, yang ini kita langsung hubungkan. Anoda ini positif, katoda negatif ya. Anoda positif, katoda dia negatif. Nah, di bagian dalamnya seperti ini nih, kalau mau melihat. Kalau tadi kan sekilas kakinya panjang, kelihatan ya, pendek dengan panjang. Tapi bagaimana kalau rata? Nah, kita lihat di bagian sininya. Yang kecil dia positif, yang besar dia negatif. Oke, ini sudah kita atur 5 volt, 1 ampere. Coba kita start simulation. Nah, ini kelihatan ya, ini mati, ini nyala. Oke, mati, nyala. Bagaimana kalau misalnya tidak ada resistor? Ya, sama seperti tadi ya, pasti langsung pecah. Start simulation. Nah, ini langsung pecah nih. Ya, langsung kebakar. Tapi ada resistor, tapi ada LED yang mampu menahan beban 5 volt sampai 12 volt. Kemungkinan LED yang disediakan di Tinkercad ini dia tidak tahan, kecuali mungkin bisa kita atur voltasenya menjadi 3 volt. Kalau baterai jam dinding ya, baterai jam dinding itu nggak salah 1,5 volt atau 1,3 volt. Dia tahan. Yang 5 volt biasanya itu charger handphone. Ya, itu 5 volt. Nah, ini kalau di perangkat sungguhan ya power supply itu voltasenya bisa kita atur-atur ya. Seperti ini bisa 3 volt. Ya. Coba kita start simulation. Oh, 3 volt juga masih pecah. Ya. 1,5 pakai baterai jam dinding. Nah, dia tidak pecah ya. Tuh, mati. Nyala. Nah, ini. Dia pakai baterai jam dinding masih bisa. Tapi terkadang banyak ya jenis-jenis LED ini di pasaran banyak.
Biasanya sih kalau saya beli untuk praktikum, saya nggak pernah beli yang kayak gini nih. Pasti saya beli yang agar tahan 12 volt. Jadi tidak mudah gosong. Ini dasar dari praktikum. Ya, kita wiring, power supply ada positif, negatif. Power supply itu dia sumber arusnya ya, sumber tegangan seperti PLN untuk menyalakan lampu rumah. Cuma kalau PLN kan dia 220 volt. Nah, bagaimana kalau misalnya perangkatnya hanya 19 volt? Contohnya seperti laptop. Laptop kan tegangannya hanya 19 volt. Maka diperlukan yang namanya adapter. Nah, adapter itu dia untuk menurunkan tegangan. Makanya charger handphone, charger laptop kan adaptornya besar-besar ya. Kalau misalnya kalian jeli melihat di handphone itu, sorry di laptop, charger laptop, itu ada tulisan input 220 volt, outputnya 19 volt. Nah, itu. Kalau di handphone inputnya 220 volt, kalau outputnya dia 5 volt. Ini basic untuk wiring. For wiringan. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, di sini ditambahin push button. Ya, ditambahin push button dan resistor. Bagaimana cara membuatnya? Kalau rangkaian elektronikanya dia seperti ini nih. Ini simbol ini adalah simbol resistor dan simbol ini adalah simbol LED. Lalu simbol yang ini adalah simbol power supply. Dan yang ini simbol saklar atau push button. Nah, kita praktekin. Power supply-nya kita ubah menjadi 5 volt. Kita stop dulu. Ini kita hapus, kita hapus. Tadi kan begitu kita klik start simulation, dia langsung nyala ya dan pecah kalau misalnya 5 volt. Nah, ini kita tambahin push button dan power supply, resistor. Nah, ini ada resistor, kita letakkan di positif dan ada push button. Nah, push button kalau di project board dia posisinya di tengah, nggak bisa di sini, ya, nggak bisa. Dia posisinya di tengah. Yang negatif kita hubungkan tetap ke yang negatif. Lalu yang positif, nah cara kerja push button ya, kenapa nggak boleh seperti ini? Gitu. Nah, saya kasih contoh. Karena ini kan terminal 1B, ini 1A. Yang ini dengan yang ini tuh satu arus. Gitu. Satu arus. Yang ini coba kita praktekkan ya. Yang ini satu arus. Ini kita masukin di sini. Lalu ini kita silang. Sini. Kenapa dia nggak di sini? Kalau misalnya di sini, ya berarti nggak ada push buttonnya dong. Ini hanya jembatan saja. Ya, karena satu terminal. Nah, makanya kita silang dari terminal A1A ke 2B. Dari terminal 1 ke terminal 2. Nah, kita coba start simulation. Nah, dia kan nggak nyala nih. Coba kita tekan. Nah, nyala kan? Lepas. Tekan lagi. Nyala. Coba kita stop simulasinya. Nah, kita hapus. Nah, coba ke sini. Nah, kita buktikan bahwasannya yang ini terhubung. Begitu klik start simulation, dia langsung nyala. Dan ini nggak berpengaruh apapun. Ya, push buttonnya tidak berpengaruh apapun. Maka dia disilang. Atau seperti ini juga bisa.
Karena ini kan terminal 1, ini terminal 2. Seperti ini juga bisa. Yang penting tidak satu terminal. Karena bentuknya push button tuh, sekali lagi, banyak ya jenis push button. Tapi kalau untuk belajar embedded system ya atau sistem tertanam, push buttonnya ya kita pakainya yang kecil. Nah, untuk aslinya seperti ini ya, untuk aslinya sama ya, aslinya. Lalu, nah ini cara kerja push buttonnya. Yang ini tadi misalnya terminal tuh, yang ini terminal. Jadi kalau ditekan antara terminal 1 dengan terminal 2 dia akan gabung. Ini kan bacanya preset ya, ditekan, maka dia tergabung. Jadi kalau misalnya dilepas, ini nanti ngelepas, ngebuka. Lebih cara kerja push button seperti ini. Begitu juga push button yang lainnya. Ya, ini, yang ini juga. Nah, ada beberapa jenis juga. Ada push button yang ditekan dia lepas otomatis. Ada yang push button dia tetap gitu. Jadi begitu ditekan dia ditekan lagi baru terbuka. Ini dia untuk yang push button cara kerjanya. Seperti klik, nyala, dilepas, mati. Pakai resistor. Selanjutnya pakai switch, ya, ada switch. Rangkaian elektronika seperti gambar berikut, hampir sama ya, seperti banyak ini adalah push button. Ini kita pakai switch. Switch juga ada banyak ya, ada switch 2, ada yang 2. Ya. Kalau yang satu coba seperti salah rumah, ini dia 2. Kita beli mau pakai yang kiri. Putus ya? Presentasi saya putus ya? Ini karena jaringan. Iya, iya. Oke, sebentar. Soalnya yang suara kan saya pakai handphone ini. Pakai handphone. Ini saya presentasi. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, kita mau buat yang seperti ini. Pakai push button. Ya, push button. Ini push buttonnya. Lalu kita pakai switch sekarang. Switch. Ini seperti ini. Sebenarnya cara kerjanya sama. Yang ini kita hapus. Lalu kita pakai switch.
Ini internet saya nih. Nah, di sini ada terminal 1, ada common, ada terminal 2. Ini dia bisa digunakan untuk ke negatif. Lalu terminal 1 kita hubungkan ke sini. Gitu. Lalu kita coba start simulation. Dia tidak nyala. Coba kita geser. Kenapa nggak nyala juga? Oh, sorry sih. Simulation. Ini nggak nyala. Oke, bentar ya, saya koreksi dulu. Sini. Di sini kan ada, sebentar saya koreksi sebentar. Kenapa tadi nggak nyala switchnya? Di sini ada wiring ya, push button. Coba kalian kerjakan dulu menggunakan fingercap cara yang seperti disampaikan di. Kerjakan ini dulu, caranya ya, lama ya 5 menit. Nanti 5 menit, saya minta salah satu dari kalian untuk presentasiin hasilnya, cara kerja. Koneksi saya terus lagi. Oke, mungkin gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, 5 menit ya dari Sang ya. Fingercap saja. Yang ngecek.